baik, sehingga air di alam tidak pernah murni, akan tetapi selalu mengandung berbagai zat terlarut maupun zat tidak terlarut atau tersuspensi, serta mengandung mikroorganisme atau jasad renik. Zat terlarut dan tidak terlarut menjadi kontributor nilai BOD. Air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, pertanian, perdagangan, dan industri banyak mengandung BOD, yang menjadi sumber pencemaran utama badan air. Komposisi air limbah sebagian besar terdiri dari partikel padat, baik yang berupa zat organik dan zat anorganik. Zat organik terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Zat-zat organik tersebut sebagian besar mudah terurai, biodegradable, yang merupakan sumber makanan bagi bakteri dan mikroorganisme. BOD adalah ukuran yang menyatakan jumlah zat organik yang biodegradable yang dinyatakan dalam besaran oksigen. Biochemical Oxygen Demand (BOD) adalah parameter paling umum digunakan untuk menentukan kadar kandungan zat organik dalam air. Zat organik yang diukur sebagai nilai BOD adalah zat organik yang bisa diurai secara biologis, biodegradable. Tidak mengukur zat organik yang tidak bisa diurai secara biologis, non-biodegradable. Degradasi secara biologis merupakan proses perombakan zat organik kompleks menjadi zat yang lebih sederhana oleh aktivitas mikroorganisme. Degradasi secara biologis dilakukan oleh mikroorganisme aerob yang memerlukan oksigen. BOD dipergunakan sebagai indikator menghitung beban instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan juga dipergunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi proses pengolahannya. Nilai BOD air limbah dibutuhkan untuk melakukan desain IPAL. Efektivitas kinerja IPAL perlu dilakukan secara berkala agar efluen yang dibuang ke badan air selalu memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemeriksaan dilakukan untuk meyakinkan air efluen IPAL yang dibuang ke badan air tidak mengandung bahan yang dapat membuat badan air menjadi tercemar. Di samping BOD, parameter lain yang bisa dipergunakan untuk mengetahui efektivitas kinerja IPAL adalah COD, SS, pH, dan beberapa parameter yang lain. Nilai BOD merupakan jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai zat organik yang diukur pada suhu 20 derajat Celcius dengan waktu pengeraman 5 hari. Mikroorganisme memerlukan oksigen untuk mengurai zat organik. Besarnya nilai BOD dinyatakan dengan banyaknya oksigen yang dikonsumsi oleh mikroorganisme. Jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme dipengaruhi oleh aktivitas mikroorganisme yang tergantung dari waktu pengeraman dan suhu air di samping karakter dari zat organik. Untuk mengurai keseluruhan zat organik memerlukan waktu 20 hari. Lebih kurang 2 hari untuk 50% dan 5 hari untuk 75% total zat organik. Menjadi kesepakatan bersama bahwa nilai BOD diukur berdasar waktu 5 hari pengeraman dengan suhu 20 derajat Celcius, karena untuk memeriksa selama 20 hari dirasa terlalu lama. Selengkapnya, satuan nilai BOD ditulis BOD 520. Angka 5 menunjukkan pengeraman selama 5 hari dan angka 20 menunjukkan pengeraman dalam suhu 20 derajat Celcius.
Untuk mengetahui nilai BOD, dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan mengukur jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh mikroorganisme. Yang selanjutnya, jumlah oksigen ini mempresentasikan jumlah zat organik yang ada dalam air. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran BOD adalah jumlah senyawa organik yang akan diurai, adanya mikroorganisme aerob yang mampu menguraikan senyawa organik, dan tersedianya sejumlah oksigen yang diperlukan dalam proses penguraian ini. Cara pengukuran BOD dilakukan dengan memasukkan sejumlah volume air ke dalam suatu botol BOD yang umumnya berukuran 300 ml. Pemeriksaan BOD dilakukan dengan metode Winkler yang dikerjakan di laboratorium. Sejumlah mikroorganisme sebagai bibit bisa ditambahkan untuk mengurai organik. Bila mana sampel air limbah dianggap tidak mengandung cukup mikroorganisme. Sering air limbah dari proses industri tertentu dianggap tidak mengandung cukup mikroorganisme yang mampu mendegradasi organik dalam sampel air. Prinsip pemeriksaan parameter BOD didasarkan pada reaksi oksidasi zat organik dengan oksigen dalam air, dan proses tersebut berlangsung karena adanya bakteri aerobik. Dengan mengetahui selisih kadar oksigen sebelum dan sesudah pengeraman, dapat diketahui jumlah organik yang diurai oleh mikroorganisme. Perbedaan oksigen terlarut atau DO dalam air sebelum dan sesudah pemeriksaan dianggap sebagai banyaknya konsumsi oksigen untuk proses biologis. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu 5 hari, walau sesungguhnya proses biologis belum selesai. Ini adalah botol BOD ukuran 300 ml. Ada juga yang berukuran 250 ml. Dengan tutup yang sedemikian rupa dapat mencegah masuknya udara ke dalam botol. Botol berisi penuh air destilasi yang sudah jenuh dengan oksigen. Konsentrasi oksigen DO dalam air perlu dibuat jenuh untuk mencegah jangan sampai terjadi defisit atau kekurangan oksigen waktu selama pemeriksaan. Jumlah sampel air yang dimasukkan ke dalam botol harus memadai. Jumlah sampel berlebih bisa menyebabkan kekurangan oksigen. Diindikasikan pemeriksaan DO akhir 0, berarti terjadi kekurangan oksigen. Pemeriksaan menjadi gagal. Bibit mikroorganisme perlu ditambahkan bila diduga tidak ada mikroorganisme dalam air sampel. Jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi zat organik secara biologis tergantung suhu dan lama waktu pengeraman. Kebutuhan oksigen oleh bakteri meningkat seiring lama waktu pengeraman. Dalam suhu dingin, aktivitas mikroorganisme berkurang. Akibatnya, konsumsi oksigen juga rendah. Sebaliknya pada suhu hangat. Demikian juga semakin lama pengeraman, konsumsi oksigen juga semakin banyak. Dengan demikian, nilai BOD bukan suatu nilai tunggal, tetapi mempunyai beberapa nilai yang tergantung dari suhu dan lama waktu pengeraman. Rumus nilai BOD. Besaran nilai BOD ditentukan oleh jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh mikroorganisme, besarnya volume sampel, dan volume botol pemeriksaan BOD. Banyaknya oksigen dikonsumsi mikroorganisme bisa diketahui. Konsentrasi oksigen sebelum pemeriksaan dikurangi konsentrasi oksigen di akhir pemeriksaan. Nilai BOD selanjutnya dinyatakan dalam rumus ini. DO awal dikurangi DO akhir kali mililiter botol BOD
dibagi mililiter volume sampel. Gambar kurva kebutuhan oksigen (BOD) berikut menjelaskan jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai zat organik berdasar lama waktu pengeraman. Jumlah oksigen terlarut menjadi berkurang seiring bertambahnya jumlah waktu pengeraman. Konsekuensinya nilai BOD menjadi lebih besar. Perkembangan meningkatnya nilai BOD merupakan sebuah garis lengkung eksponensial. Ini adalah kurva kebutuhan oksigen BOD untuk mengurai organik berdasar lama waktu pengeraman. Kita akan menghubungkan antara waktu pengeraman dengan banyaknya oksigen yang dikonsumsi mikroorganisme dalam dua garis sumbu. Garis mendatar menunjukkan waktu yang dinyatakan dalam hari, dan garis tegak menunjukkan jumlah oksigen yang dikonsumsi dinyatakan dalam gram oksigen atau gram BOD. Hubungan antara waktu dan oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai zat organik berupa garis lengkung. YT adalah jumlah gram oksigen yang diperlukan untuk mengurai zat organik dalam waktu T, atau nilai gram BOD dalam waktu pengeraman T hari. Bila mana pengeraman dilanjutkan sampai semua zat organik terurai, diperlukan waktu 20 hari. Saat itu akan diperoleh nilai BOD total. Kalau tadi adalah kurva kebutuhan oksigen untuk mengurai organik berdasar lama waktu pengeraman. Pada kurva ini terlihat zat organik yang ada dalam air jumlahnya terus berkurang seiring dengan bertambahnya waktu aktivitas mikroorganisme yang berbanding terbalik dengan jumlah oksigen yang diperlukan. Gambar ini adalah kurva penurunan jumlah organik yang belum terurai berdasarkan lama waktu pengeraman. LO di gambar sebelah kiri atas menunjukkan jumlah zat organik total, sedangkan LT adalah jumlah zat organik yang masih ada pada waktu T. Terlihat grafiknya berupa kurva lengkung eksponensial, kebalikan dari kurva jumlah oksigen yang diperlukan di gambar sebelumnya. Dekomposisi lanjut setelah dekomposisi organik ikatan karbon. BOD yang dibahas tadi adalah kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk mengurai zat organik ikatan karbon. Dekomposisi aerobik terdiri atas dua tahap. Pertama, terurainya zat organik menjadi anorganik, dan kedua, terurainya zat anorganik yang tidak stabil berubah menjadi zat anorganik yang stabil. Misalnya, amonia mengalami oksidasi menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat, nitrifikasi. Pada penentuan nilai BOD, hanya dekomposisi tahap pertama yang berlangsung, sedangkan oksidasi zat anorganik, nitrifikasi, dianggap sebagai pengganggu. Dalam kurva BOD ikatan karbon dan nitrifikasi ini, Mark J. Hammer tahun 1977 menegaskan bahwa zat organik yang terdekomposisi dalam BOD adalah zat organik yang siap terdekomposisi yang berasal dan berupa zat organik ikatan karbon. Setelah 5 hari pengeraman, bakteri pengurai nitrogen mulai aktif. Perubahan kurva bisa dilihat berwarna merah. Misalnya amonia mengalami oksidasi. Nitrifikasi adalah proses pembentukan senyawa nitrat dari senyawa amonium. Proses ini merupakan proses aerobik oleh bakteri yang juga memerlukan oksigen.
Bila hal ini terjadi, nilai BOD menjadi bias, tidak menggambarkan jumlah zat organik yang ada dalam sampel air sebenarnya. Untuk memastikan tidak ada proses nitrifikasi dalam pemeriksaan BOD, bisa ditambahkan cairan penghambat nitrifikasi. Berikut merupakan contoh hitungan nilai BOD hasil pemeriksaan sampel di laboratorium, suatu studi kasus. Dalam suatu pemeriksaan BOD, air efluen IPAL mempergunakan botol BOD 300 ml. Diperoleh hasil seperti di bawah ini. Hitunglah berapa BOD air efluen IPAL tersebut. Ada 3 botol sampel. Botol pertama diisi 30 ml sampel, botol kedua 50 ml sampel, dan botol ketiga tidak diisi sampel. Konsentrasi oksigen DO awal botol pertama isi 30 ml sampel sebesar 8,9 mg per liter, DO akhir sebesar 6 mg per liter. Konsentrasi oksigen DO awal botol kedua isi 50 ml sampel sebesar 8,8 mg per liter, DO akhir sebesar 4,2 mg per liter. Konsentrasi oksigen DO awal botol tanpa isi sampel sebesar 9 mg per liter, DO akhir sebesar 8,9 mg per liter. American Water College menyatakan penghitungan BOD bisa dilanjutkan karena DO akhir diketahui tidak ada yang kurang dari 1 mg per liter, dan selisih antara DO awal dan DO akhir dari botol tanpa isi sampel tidak lebih dari 0,2 mg per liter. Nilai BOD sama dengan DO awal dikurangin DO akhir kali mililiter botol BOD dibagi mililiter sampel. Nilai BOD botol pertama 6,9 dikurangin 6 kali 300 ml dibagi 30 ml sama dengan 29 mg per liter. Nilai BOD botol kedua 8,8 dikurangin 4,2 kali 300 ml dibagi 50 ml sama dengan 27,6 mg per liter. Dengan demikian, nilai BOD adalah 29 mg per liter ditambah 27,6 mg per liter dibagi 2 sama dengan 28,3 mg per liter.